Jadi kita sekarang mau ngapain, Bil? Mau wawancara Pak Satpam Semanda. Betul, Semanda kita tercinta. Mau tahu kelanjutannya? Check it out. Oke guys, jadi sekarang kita sudah bersama seorang pekerja keras luar biasa. Dan di sebelah saya ada Nabila juga, bersama Bapak Satpam kita tercinta di Semanda. Mari kita mulai wawancaranya. 3. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Pak Narwan. Umur Pak Narwan? Saya umur tanggal 11 bulan 11 74. 74. Umurnya kira-kira 49. 49 tahun. Oke, baik. Profesi Bapak sekarang apa? Saya bekerja sebagai security sekolah SMA 2. Oke. Nah, boleh saya tahu fasilitas apa saja yang Bapak dapatkan selama menjadi security di SMA Negeri 2 Cilacap? Saya mendapat fasilitas dari sekolah, pertama itu baju, terus sepatu, terus THR, dan masih banyak lagi. Udah berapa lama jadi Bapak kerja di sini? Saya bekerja dari tahun 1999 sampai sekarang kira-kira ya 25 tahun. 25 tahun, ya lama banget ya. Bapak nyaman nggak sih kerja di SMA Negeri 2 Cilacap? Kondisi lingkungan sosial yang ada di SMA Negeri 2 Cilacap menurut Pak Narwan sendiri bagaimana? Untuk lingkungan di SMA negeri ini cukup baik, menyenangkan, bisa bekerja sama dengan lingkungan. Alhamdulillah lingkungan juga mendukung untuk semua belajar. Mohon maaf sebelumnya Pak Narwan, kalau boleh saya tahu penghasilan yang didapatkan menjadi security di SMA Negeri 2 Cilacap kisaran berapa Pak? Kalau dulu memang kecil, tapi kan lambat tahun kesini Pakai peningkatan. makin meningkat untuk kisaran saldonya 2 juta. Untuk fasilitas seperti tunjangan hari raya atau THR dan jaminan kesehatan itu ada ya Pak? Ada untuk jaminan kesehatan sama THR di semua dulu ada. Oke, cukup Pak dari saya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Permisi Bapak, selamat siang. Selamat siang. Boleh saya minta waktunya untuk wawancara sebentar Pak? Silakan dari mana? Dari SMA Negeri 2 Cilacap. Oh, iya. Tugas sekolah ini ya? Iya, betul sekali Pak. Ya, silakan. Boleh saya tahu nama Bapak siapa ya? Ya, untuk saya namanya Musli, rekan saya Rusiko. Oke, siap. Bapak Musli dan Bapak Rusiko. Umur Bapak Musli dan Bapak Rusiko sendiri berapa ya? Kalau saya mau 47. Saya 42. Udah berapa lama Bapak bekerja di polisi? Saya jadi polisi 98, berarti berapa sekarang? Udah 25 ya? 25 ya, 25. Jalan 26 berarti. Ya, Bapak sendiri? Saya sekitar 20 tahun. Oh, 20 tahun. Udah lumayan lama ya Pak. Untuk pangkat Bapak? Yang bangga saya Aibtu, ini rekan saya Aibda. Oke. Kalau boleh tahu fasilitas apa saja yang Bapak dapatkan selama bekerja sebagai polisi Pak? Pak harus kita jelasin. Ya, fasilitas yang jelas pertama ada kendaraan dinas. Oh, Kendaraan dinas, terus Dinas, sepeda motor dinas ada dan negara, penangkapan juga. penangkapan, kedinasan. tunjangan hari raya juga ada ya Pak? Ya, ada silakan. Tempat Bapak bekerja apakah cukup nyaman dan bagaimana kondisi sosial yang ada di lingkungan Bapak ini? Kalau lingkungan kerja sangat-sangat nyaman ya, terus pastinya lingkungan ini sekitar sini. Ya, Alhamdulillah nyaman juga, sangat mendukung lingkungan sekitar ini. jadi Bapak nyaman ya? Nyaman ya, nyaman. Untuk pendidikan terakhir yang ditempuh itu apa? Kalau saya begitu waktu saya seleksi polisi kan SMA, begitu saya udah dinas saya sambil kuliah lagi ambil S1 sambil hukum. Oh, hukum. Iya, sama ini Pak harus Harus itu juga? sama ya. Jadi ya, Paling segitu aja Pak dari saya. Terima kasih Bapak. ya atas sama-sama. waktunya. Meskipun Satpam dan polisi memiliki tugas yang sama dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, polisi sering mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari masyarakat.
Hal ini mungkin disebabkan oleh pendidikan yang tinggi, seperti polisi yang merupakan kelulusan akpol dan sarjana hukum, yang menciptakan kepercayaan dan kredibilitas. Selain itu, perbedaan signifikan terlihat dalam penghasilan, di mana seorang polisi dapat memperoleh penghasilan hingga 4 juta per bulannya, sementara seorang satpam mendapatkan sekitar 2 juta per bulannya. Fasilitas yang diterima pun berbeda. Seorang polisi mendapatkan kendaraan dinas dan THR, sementara satpam hanya mendapat seragam dan tunjangan hari raya, serta BPJS dengan pembayaran BPJS yang masih memerlukan setor individu dari gaji mereka, bukan merupakan asuransi kesehatan dari instansi terkait. Pak, assalamualaikum. Sebelumnya, Waalaikumsalam. perkenalkan, saya dari teman-teman ini dari kelas 12 semester 3. Bapak dengan siapa ya Pak? Ya, saya Muridin di SMA 2 di Jakarta. Atas nama siapa Pak? Ambil di. Oh baik, Bapak Amir. Pak boleh tahu nih Pak, sudah bekerja di Semada berapa waktu? Saya masuk tahun 2000, berarti sudah 23 tahun. Ya. 2023 tahun, siap. Lalu kalau boleh tahu pendidikan terakhir yang Bapak tempuh? Saya satu pendidikan matematika. Satu pendidikan matematika. Iya, pasti. Oke, berarti di sini jadi guru matematika ya Pak? Iya. Betul, baik. Lalu boleh kami tahu Pak, fasilitas apa saja yang Bapak dapat selama bekerja di Semada? Kalau fasilitas di sini yang penting nyaman gitu saja. Kalau fasilitas kendaraan, motor itu udah ada. Ada. Semua dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Fasilitas semuanya lah. Baik. Mohon maaf, kalau boleh kami tahu penghasilan yang Bapak dapatkan per bulannya itu Itu kisaran- masih rahasia, itu Waduh. rahasia. Semuanya cukup buat anak dan istri. Oh, seperti itu ya Pak? Iya. Baik. Apakah Bapak nyaman bekerja di sini? Nyaman banget, lingkungan asri, banyak pohon-pohonan, teman-teman itu enak. Enak semuanya ya Iya. Pak? Kalau murid-muridnya Pak? Murid-muridnya cantik-cantik, Waduh. ramah, Baik-baik. yang jelas diajak berpikir mau. Gitu. Walaupun matematika itu Meskipun matematika, tapi saya dasarkan dengan semua. waduh, Masya Allah. Keuntungan yang Bapak dapatkan selama bekerja di Semada ini? Keuntungan saya ya yang penting saya bisa membagi ilmu pada anak-anak. Iya, Ya, senang ya Pak, kalau Ya. bisa membagikan ilmunya. saya takut kalau ilmu saya tidak kebagi nanti busuk di sini. Waduh, iya sih, betul. Dan kekurangan yang Bapak rasakan kalau di Semada ini apakah ada Pak? Kalau kekurangan ya ada, kalau menurut saya semua cukup. Semua cukup, bagi Bapak sangat nyaman untuk Nyaman di Semada sini, ini. semoga saya selalu di sini. Selalu di sini baiklah, Semada Jaya. Terima Semada kasih Pak, hebat. sudah cukup. Terima Selamat malam Kak. Boleh minta waktunya untuk wawancara kita? Boleh. Nama kakak siapa? Dimas. Dimas. Oke, Kak Dimas. Boleh tahu pekerjaan kakak? Pekerjaan utamanya dosen sekarang. Pekerjaan utamanya dosen. Kalau menjadi dosen itu udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Baru sebentar ya. Iya. Jadi untuk menjadi dosen itu pendidikan terakhirnya apa Kak? Kalau jadi dosen itu minimal S2. Kalau secara pendidikan umum ya. Kalau mungkin profesi bisa 1 tingkat lebih tinggi dari siapa yang diajar. Keuntungan jadi dosen daripada pengajar di sekolah umum itu apa sih Kak? Kayaknya kalau untuk jadi dosen keuntungannya itu lebih ke bedanya ya. Itu kayak di penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat kayaknya. Jadi kalau di sekolah itu mungkin hanya pengajaran ya, guru hanya mengajarkan kepada siswanya seperti itu. Kalau di dosen itu selain pendidikan ada penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Kerja sampingannya ada nggak selain menjadi dosen? Sekarang jadi ini pengajar les Pengajar les di mana Kak? di ruang guru Sejak kapan itu Kak? sejak bulan Juli kalau nggak Agustus kalau misalnya. Iya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya jadi dosen itu difasilitasi oleh negara nggak? Fasilitas apa ini maksudnya ya? Mungkin fasilitas kayak sarana. Kalau Kak Dimas ini kan masih bukan dosen ASN ya, jadi masih dosen swasta. Orang itu fasilitas yang diberikan dari kampusnya aja.
Gitu, bukan dari negara. Kalau negara itu mungkin kalau sudah dosen yang sertifikasi ya, kayaknya Mas baru setahun jadi dosen, jadi belum sertifikasi. Oh, belum ada. Makasih Kak. Dosen dan guru, keduanya sama-sama memiliki profesi yang serumpun, yakni sebagai pengajar. Sama-sama mengajar dalam ranah yang berbeda, pun dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Seorang dosen merupakan kelulusan S2, Magister, sedangkan guru berpendidikan terakhir S1, Sarjana. Dalam hal ini terdapat kesenjangan pendidikan di antara keduanya. Penghasilan yang didapat pun tentu berbeda. Dosen dapat mengajar sekaligus membuka les sehingga penghasilan yang didapat cukup besar, yakni sebesar lebih dari 8 juta. Sedangkan guru hanya mendapat penghasilan kurang lebih sebesar 4-5 juta rupiah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi. Dari segi outfit yang digunakan pun berbeda. Guru di sekolah diharuskan memakai seragam sesuai dengan aturan. Terikat aturan, sedangkan dosen dapat dengan bebas menentukan kostumnya dalam mengajar. Perkenalkan ya Mbak, nama aku Teza dari SMA Negeri 2. Mohon minta maaf sebelumnya, saya ada tugas wawancara mengenai profesi yang ada di Cilacap ini. Mau tanya sebentar, nama Mbaknya siapa? Nama saya Jadi tanya dulu. Mau tahu umur Mbaknya berapa? Sudah berapa lama Mbak bekerja di sini? Sudah lama ya. Apakah Mbak senang dengan lingkungan kerja yang ada di sini? Kalau boleh tahu berapa sih penghasilan yang didapat sebenarnya dalam 1 bulan? Ini tuh usaha milik sendiri atau partner? Kesenangan tersendiri yang dirasakan Mbak ketika bekerja di sini apa? Mbak boleh nggak sih ceritain sedikit kerja Mbak itu apa aja dari pagi sampai sore? Jadi kalau ada nggak sih kekurangan yang dirasakan ketika bekerja di sini? Hubungan kurang nyaman atau apa? Pak, sebelumnya saya diperlukan sebagai teman dari Cilacap. Mau tanya Mas, namanya Mas dengan siapa? Ya, nama saya Erwin Taufik. Umur? Umur 19 tahun. Baiklah, kalau boleh tahu sudah berapa lama berwirausaha air kerja? Dari 2019. 2019, kenapa? Ini harus susah. Bisa jadi apa tergabung dengan seperti mungkin ada pusatnya nanti masnya mengambil ayam lalu dijual kembali atau memang mengolah sendiri mengolah sendiri dijual kembali sendiri? Kebetulan punya orang tua. Oh, punya orang tua. Dan apakah masnya nyaman bekerja di lingkungan Nyaman. sekarang ini? Nyaman sekali, Boy. Apa kesenangan sendiri yang dirasakan oleh masnya saat berwirausaha? Bisa bentuk interaksi Interaksi sama pembeli itu menambah energi ya? Iya. Penghasilan didapat satu harinya itu biasanya kisaran berapa? Biasanya kadang sih sembarang Nah, itu tapi ya 500. 500 itu per hari ya? Tapi ya kesini. Oh, itu masih Qatar. Baik, mungkin itu saja. Pedagang kaki lima dan pegawai Rocket Chicken.
Keduanya sama-sama berprofesi sebagai penjual. Hanya pedagang kaki lima lebih bebas menentukan jamnya berjualan, sedangkan pegawai Rocket Chicken yang notabene-nya ia hanya sebagai pekerja, bukan pengusaha, tentu terikat beberapa aturan dalam pekerjaannya. Outfit, pedagang kaki lima dapat dengan bebas menentukan kostumnya dalam berdagang, sehingga lebih menimbulkan kenyamanan bagi penggunanya. Sedangkan pegawai Rocket Chicken harus memakai seragam yang ditentukan atasan. Penghasilan yang didapat pun berjarak jauh. Seorang pedagang chicken kaki lima mendapat penghasilan kotor per harinya sebesar Rp500.000, sehingga apabila dikalikan per bulan mencapai Rp15 juta dikurangi gaji kotor. Sedangkan seorang pegawai digaji sebesar UMR di daerahnya, dalam hal ini di Cilacap sebesar Rp2 juta. Ini menunjukkan adanya kesenjangan di antara keduanya. Meskipun pelayan Rocket Chicken terkesan lebih rapih dan nampak lebih nyaman dalam bekerja karena di dalam ruangan, tetapi lebih menguntungkan dan berpenghasilan banyak pedagang kaki lima, sehingga nampak kesenjangan di antara keduanya apabila dibandingkan dalam hal gaji yang didapatkan.